Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mulai mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat saja. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada satu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai pengingatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam antifon pembuka tadi saya membukanya dengan perkataan Nabi Amos. "Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaanku, Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Selama menjalani masa pembinaan di seminar tinggi ketika tahun orientasi rohani, tahun yang pertama, kami biasa ada sebuah program yang sejenis dengan apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil, yaitu program kegiatan namanya peregrinasi atau dalam bahasa Inggris pilgrim atau dalam bahasa Indonesia musafir. Kami diutus berdua-dua berjalan selama masa Prapaskah, berangkat dan diharapkan sebelum memasuki Pekan Suci harus sudah kembali. Kalau dihitung-hitung kira-kira 100 sampai 150 km tanpa membawa apapun dan harus meminta-minta di jalan, mengemis. Begitu juga yang dijalani oleh para calon frater Tor. Kemarin saya mengutus 10 calon frater yang dibimbing oleh Romo Pratomo, karena Romo Pratomo pergi ke Laverna, akhirnya estafet itu dititipkan kepada saya. Ada 10 calon frater, calon imam diosesan Tanjung Karang. Mereka harus pergi berjalan berdua-dua. Memang tidak se-ekstrim, tidak sekeras ucapan Yesus yang mengutus muridnya pergi berdua-dua. Mereka ini 10 calon frater berjalan berdua-dua, boleh membawa tas,
boleh membawa baju kemeja, boleh membawa celana panjang, boleh membawa sepatu, boleh membawa alat mandi. Ya, karena tujuannya untuk nanti hari Minggu mereka ikut misa atau ibadat sabda, kemudian pulang lagi ke Wisma Albertus. Tetapi ada yang terlalu prepare banget. Ada yang bawa hand body seperti itu. Buat apa, frater ini? Sungguh terlalu. Dikasih hati minta jantung dia. Bawa hand body boleh Romo? Supaya nggak kepanasan. Ya ampun. Dan berbeda dengan Yesus, juga para muridnya masih khawatir apakah diterima atau ditolak di tempat itu. Tujuan jalan frater-frater ini sudah jelas dan tuan rumahnya sudah saya hubungi bahwa nanti akan ada dua pemuda yang berjalan dari Bandar Lampung menuju rumah saudara dan mereka tolong diperkenankan untuk tinggal 3 hari. Maka mereka pasti diterima. Kelompok yang pertama jalan ke Margo Agung, kurang lebih hanya 18 km. Yang kedua ke Natar, kurang lebih hanya 18 km. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga jalan ke Gedung Tataan, kurang lebih 21 km. Yang keempat ke Tanjung Bintang, 22 km. Dan yang terakhir ke Hanura, hanya 17 km ya paling dekat. Mereka berangkat jam 1, ada yang sampai tujuan itu paling cepat jam 6 sore, kemudian ada yang sampai jam setengah 7, ada yang sampai jam setengah 8, dan ada yang baru sampai jam setengah 9. Dan yang menarik adalah ini. Mungkin kelihatannya mereka khawatir, ternyata tidak. Ternyata saya yang mengutus itu lebih khawatir daripada mungkin mereka mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Dan benar saja, tanpa sepengetahuan mereka, saya juga mengutus orang-orang 4 frater dan juga diakon Oswin yang ditemani oleh Mas Edi, karena kalau tidak ditemani nanti dia yang tersesat, malah saya bingung nyari lagi. Untuk dari kejauhan mengamati dan saya memperlengkapi mereka ini yang mengawasi itu dengan segala hal yang dibutuhkan untuk situasi darurat. Para susar, saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, begitulah yang saya refleksikan atas bacaan-bacaan hari ini. Selesai misa kita selalu mendengar kata-kata ini dalam bahasa Latin. Ite missa est, yang artinya dalam bahasa Indonesia apa? Pergilah kita diutus. Pergilah kalian diutus. Tuhan mengutus kita untuk dalam bacaan kepada jemaat di Efesus untuk mewartakan Injil, mewartakan kerajaan Allah yang oleh Yesus disebutkan dalam 3 poin yang sangat penting ini. Menyerukan pertobatan, mengusir roh-roh jahat atau setan-setan, dan yang ketiga menyembuhkan orang yang sakit. Tanpa harus khawatir akan apa yang kita bawa, kita siapkan, kita makan dan kita minum, kita mau tinggal di mana. Dan bukan tanpa alasan. Sama seperti saya tadi, khawatir terhadap orang-orang yang saya utus, apalagi Allah sendiri. Yakinlah pasti tanpa kita sadari, dalam perutusan kita masing-masing apapun itu, Allah telah mengirim utusannya yang selalu memantau kita dalam jarak tertentu, yang meskipun jauh tidak kita sadari, tetapi Dia senantiasa siap sedia menolong kita kapanpun dengan perlengkapan yang telah Allah berikan kepadanya. Dan siapakah itu? Itulah yang Yesus sebut sebagai roh penghibur, roh penolong yang kini kita rasakan adalah
Roh Kudus, daya kuasa Allah. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, karya di dunia memang membutuhkan persiapan yang banyak. Ini dan itu, ya bayangkanlah kalau mau jalan-jalan, pasti harus mikirkan tinggal di mana, sewa di mana, tiketnya bagaimana. Atau seorang bos mengutus utusannya, harus yang benar-benar kompatibel, yang punya kemampuan. Itulah karya dunia. Tetapi karya Allah itu berbeda. Kita diutus, yang utama adalah kita membutuhkan Allah. Dan siapakah yang diutus? Mewartakan kabar sukacita yang dalam 3 hal tadi, pertobatan, ngusir setan-setan, dan menyembuhkan orang sakit. Apakah kita yang sudah siap? Apakah kita yang sudah dibekali? Apakah orang-orang pilihan yang hebat di dalam gereja kita? Saya rasa bukan. Yang diutus ialah kita semua yang dalam bacaan pertama kita sama seperti Amos. Aku ini bukan nabi dan tidak tergolong para nabi. Aku dalam tanda kutip hanya seorang peternak, pemungut buah ara. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaanku untuk pergi dan menyampaikan kehendak Allah. Maka perutusan kita itu kuncinya bukan di diri kita, siap atau tidak, atau apakah diri kita itu pantas atau tidak, bukan itu. Tetapi yang terutama ialah karena Tuhan telah mengambil diri kita untuk diutus. Lihat kita masing-masing, siapapun dan apapun diri kita. Inilah inti dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena baptisan kita sudah pertama dipilih, yang kedua diangkat menjadi anak-anak Allah, yang ketiga ditebus, yang keempat diberi karunia rahasia wahyu kehendak ilahi, yang kelima diberi warisan surgawi, dan yang keenam diberi roh di dalam dan melalui Kristus. Karena itulah kita semua diutus, bukan karena kita layak atau karena kita mampu, tapi karena Tuhanlah yang telah mengambil kita. Maka nanti kalau terpilih menjadi ketua lingkungan atau pemimpin doa, jangan ada lagi kata-kata dalam bahasa Jawanya, aku gur lulus SD, aku hanya lulus SD, aku hanya ini, aku hanya itu. Karena yang membuat kita menjadi utusan itu bukan diri kita, tetapi Allah. Dan Allah ketika mengutus orang, Dia pasti sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tadi saya katakan, ketika Allah sudah memilih, tidak ada orang yang bisa dan boleh menilai pantas atau tidak pantasnya, bahkan diri kita sendiri. Ketika Allah sudah memilih, sudah mengambil kita karena baptisan kita, diri kita sendiri pun tidak boleh lagi menilai pantas atau tidak pantas. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, mari kita pergi mewartakan tadi pertobatan, mengusir setan-setan, menyembuhkan yang sakit. Oleh karena itu, bersama dengan tugas itu, kita juga senantiasa bertobat, senantiasa mengusir setan-setan dalam diri kita, yaitu kejahatan-kejahatan diri kita, dan menyembuhkan serta mengobati luka-luka di dalam diri kita yang membuat kita tidak mau bergerak, tidak punya rasa belas kasih, dan akhirnya enggan pergi untuk melayani. Terakhir, ingat, dalam perutusan kita tidak pernah sendiri. Seperti Yesus mengutus muridnya berdua-dua, gereja senantiasa mendampingi kita. Saling membantu dan saling menguatkanlah. Dan yang pasti, Tuhan yang mengutus selalu menjamin diri kita.
Semoga Tuhan memberkati hidup kita.